Salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Selamat malam. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang oleh Roh-Nya telah memanggil kita untuk bersekutu, beribadah saat ini. Yang secara khusus terkait dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati umatnya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Kita memasuki saat teduh. Tiada Allah berkarya, maka tiada kita mengenalnya. Dia berkenan memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya melalui karya pekerjaannya. Dan karena pekerjaannya itulah gereja hadir dan gereja diutus untuk bekerja di dalam karya Allah di tengah-tengah dunia. Kami ada karena misi Allah. Kami ada untuk misi Allah. Misi Allah untuk keselamatan umat dan seluruh ciptaannya. Misi Allah itulah yang bekerja di dalam gerejanya dengan melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui pelayanan dan kesaksian yang menghadirkan tanda-tanda kuasa kerajaan Allah di dunia. Kami ada karena misi Allah. Kami ada untuk misi Allah. Jemaat, marilah beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan sebuah nyanyian. Ini Jemaat 365B ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan ambil hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan bagi kami selaku jemaat-Mu dalam persekutuan ibadah keluarga. Kami mau datang bersujud di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama kami malam ini. Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Amin. Jemaat, kita akan memasuki pelayanan dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami di malam ini dalam persekutuan jemaat
dalam ibadah keluarga. Kami mau datang mendengarkan sabda-Mu lagi ya Tuhan, untuk menuntun perjalanan hidup kami, terutama di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami berbagai masalah. Tuhan bersabda, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis dalam kitab Nabi Nehemia, Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6. Kitab Nabi Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saya baca sekali lagi bacaan Alkitab ini. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga, walaupun dilaksanakan secara virtual, tapi saya percaya bahwa dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita laksanakan, maka kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini kita harus bersuka cita, sekalipun dunia ini sedang berada di tengah-tengah berbagai ancaman bahaya karena pengaruh pandemi COVID-19, tapi kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun kehidupan bersama di dalam jemaat itu memang tidak mudah. Secara teori, kadang-kadang kita bisa membicarakan banyak hal. Tapi dalam praktek pelaksanaan, kadang-kadang apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita kerjakan, tidak selamanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, oleh sebab itu, antara teori dan praktek harus senantiasa kita usahakan agar dapat berjalan sinkron. Nah, demikian juga dalam pembangunan kehidupan berjemaat. Kerjasama itu sangat diperlukan dalam setiap pekerjaan pelayanan, kapanpun dan dimanapun. Diperlukan juga kekompakan dalam kebersamaan untuk saling menunjang, menopang, dan mendukung. Sebab kalau tidak demikian, pekerjaan pelayanan itu akan menjadi berat. Kalau tidak ada saling menunjang, tidak ada saling mendukung, dan tidak ada kekompakan, maka kesulitan-kesulitan akan banyak ditemukan. Karena itu seberat apapun pekerjaan pelayanan di dalam gereja atau jemaat Allah, jika dilakukan secara bersama-sama, akan lebih meringankan. Sebaliknya pekerjaan dalam gereja dan jemaat, apabila hanya dipikirkan dan dilaksanakan oleh beberapa kelompok orang atau gelintir orang, maka beban-beban pekerjaan itu akan menjadi berat. Karena itu, dimanapun, kapanpun, dan apapun yang dikerjakan dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, sekali lagi sangat diperlukan kekompakan
dalam kebersamaan untuk saling menunjang, saling menopang, dan saling mendukung. Yang diperlukan juga adalah kesehatian atau bekerja dengan segenap hati. Itu juga yang menjadi tema daripada pembacaan Alkitab hari ini, Nehemia 4 ayat 6. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam pembangunan jemaat Allah, sekali lagi faktor kebersamaan dan kekompakan sangat diperlukan. Tidak ada seorang pun yang bisa bekerja dan melayani serta membangun di dalam jemaat itu seorang diri saja, sehebat apapun dia. Nah, ini semua faktor-faktor penting dalam keberhasilan suatu pekerjaan. Jadi sekali lagi, kebersamaan, kekompakan, dan saling menopang itu sangat diperlukan dalam membangun persekutuan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya ada juga faktor-faktor penghambat yang bisa menghambat suatu pekerjaan pelayanan dan pekerjaan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan orang banyak. Hambatan itu bisa terjadi karena ketidakkompakan, kurang ada rasa kebersamaan, sikap egois, dan mau menang sendiri atau mementingkan diri sendiri. Bisa juga karena tidak ada saling pengertian, karena masing-masing orang mau ikut punya mau sendiri. Nah, ini faktor-faktor penghambat dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan untuk membangun jemaat Allah atau tubuh Kristus. Dan pada tingkat yang berbahaya, saudara-saudara, dan juga bisa merusak apabila ada sifat-sifat permusuhan satu sama lain. Ada kebencian dan iri hati satu sama lain. Jadi dalam pekerjaan-pekerjaan bersama di dalam gereja atau jemaat Allah, faktor-faktor penghambat itu harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi ketidakkompakan. Tidak ada rasa kebersamaan, sikap egois, mementingkan diri sendiri, atau mau menang sendiri. Jangan sampai tidak ada saling pengertian, karena masing-masing orang mau ikut maunya sendiri. Nah, itu semua bisa menghambat pekerjaan-pekerjaan pelayanan untuk membangun jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang dialami oleh Nabi Nehemia dalam perikop bacaan kita, Nehemia pasal 4. Tantangan yang datang terutama dari luar, itu yang dialami oleh umat Allah. Dan ini merupakan hambatan yang serius, di mana rencana pembangunan tembok Yerusalem itu mengalami hambatan atau mendapatkan tantangan dari kelompok Sanbalat dan Tobia, orang Amori. Ada iri hati yang luar biasa karena mereka tidak ingin melihat kemajuan umat Allah. Bahkan disertai pernyataan-pernyataan menghina terhadap umat Allah. Itu bisa kita baca dalam bagian Alkitab ini. Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi rupa-rupa tantangan, baik dari luar maupun dari dalam persekutuan? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tantangan dari dalam itu yang harus diperhatikan ialah untuk menghadapi semua tantangan itu perlu dibangun kekompakan, kebersamaan, atau kerjasama yang baik.
Jadi walaupun ada tantangan-tantangan, tapi kalau kita kompak, ada kebersamaan, ada kerjasama yang baik, maka tantangan dan kesulitan itu bisa diatasi. Semua orang harus bekerja dengan segenap hati. Inilah inti daripada bacaan firman Tuhan hari ini. Dengan kata lain, kalau mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan, jangan setengah-setengah hati. Jangan separuh hati. Harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi semua orang harus bekerja dengan segenap hati. Dalam ayat bacaan Alkitab kita tadi, Nehemia 4 ayat yang ke-6, di sana diingatkan atau dikatakan kepada kita, bagaimana Nehemia dan umat Allah menghadapi tantangan itu. Tapi dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kami terus membangun sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ayat 6. Jadi kita lihat di sini, saudara-saudara, pekerjaan pelayanan dapat berlangsung dengan baik. Pembangunan tembok Yerusalem tetap berjalan, walaupun ada tantangan dari luar. Tapi karena kekompakan, ada kebersamaan, saling menopang, saling menunjang, maka hambatan-hambatan itu dapat diatasi. Dan pekerjaan Allah itu dapat terus berjalan dengan baik dan sukses. Nah, inilah yang saya kira sangat penting juga untuk kita ambil dalam persekutuan jemaat kita. Baik di sektor pelayanan, tapi juga dalam persekutuan jemaat secara keseluruhan. Saudara-saudara, jangan bekerja sendiri. Pekerjaan itu harus dibagi-bagi. Pekerjaan itu harus senantiasa diatur dengan baik, saling menopang dan saling menunjang, sehingga berbagai tantangan yang dihadapi dapat diatasi. Saya ambil contoh pekerjaan pelayanan di sektor pelayanan. Apabila itu dilaksanakan bersama-sama antara koordinator sektor, majelis yang ada di sektor, dan warga jemaat yang ada di sektor masing-masing, maka apapun tantangan yang dihadapi dapat diatasi dan dapat diselesaikan. Nah, karena itu para koordinator sektor harus menjadi orang-orang yang berdiri di depan untuk bisa memberikan teladan dalam hal bekerja sama antara para presbiter di sektor. Harus dapat memberikan contoh dan teladan kerjasama. Sebab kalau para presbiter tidak dapat memberikan teladan kerjasama, bagaimana mereka bisa mengajak warga jemaat di sektor masing-masing untuk bekerja sama? Jadi keteladanan itu sangat penting. Kita boleh mengucapkan banyak hal, tapi kalau kita tidak bisa memberikan contoh dalam hal kekompakan, kebersamaan, saling menopang, maka semua itu akan sia-sia. Jadi kita belajar dari Nehemia, dia mengajak umat Allah untuk senantiasa bekerja dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah hati. Semua orang harus bekerja dengan segenap hati. Itu faktor penting untuk kesuksesan dalam membangun persekutuan dan membangun jemaat Allah. Nah, saudara-saudara, tantangan dari luar itu senantiasa ada saja. Ya. Jadi kita berusaha untuk membangun persekutuan jemaat dengan baik. Kita membangun kekompakan kebersamaan, saling mengasihi, saling mencintai, saling menopang. Tapi bisa juga terjadi ada hambatan-hambatan yang merupakan tantangan dari luar.
Itu yang tadi dikatakan, bisa terjadi ada iri hati. Orang tidak suka melihat kemajuan kita. Dan ada saja usaha-usaha untuk menghambat pekerjaan pelayanan. Tetapi apabila kita kompak, apabila kita bersatu, apabila kita punya kebersamaan, dan mau saling mendukung, saling menopang, maka semua tantangan itu dapat kita atasi dengan baik. Nah tentu saudara-saudara, karena pekerjaan pelayanan ini adalah pekerjaan milik Tuhan, bukan milik kita. Karena itu kehadiran Tuhan sangat diperlukan. Ikut sertakan Tuhan senantiasa dalam membangun persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena Dia yang punya pekerjaan, Dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kita untuk melangkah, bersekutu, dan melayani. Karena itu hadirkan Tuhan senantiasa dalam setiap persekutuan dan pelayanan kita. Jangan tunggu ada masalah baru kita minta pertolongan Tuhan. Di setiap saat Tuhan kita andalkan. Kita hadirkan Dia selaku kepala gereja. Kita senantiasa meminta pertolongannya. Jadi sebelum kita merencanakan banyak hal, sebelum kita melakukan banyak hal, sebelum kita berupaya untuk mendapatkan banyak hal dalam tugas-tugas persekutuan dan pelayanan, senantiasa kita harus menghadirkan Tuhan. Sehingga dengan demikian, Tuhan tetap menopang pekerjaan pelayanan kita. Nah, dalam kebersamaan di tengah-tengah kehidupan jemaat GPB Immanuel Bekasi, saya kira apa yang baik dibangun dari sektor masing-masing, itu akan memberikan dampak positif dalam pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat GPB Immanuel Bekasi. Dan dari sana pula lah jemaat GPB Immanuel Bekasi dapat memberikan sumbangsih yang besar, yang positif dan konstruktif bagi perkembangan persekutuan dan pelayanan GPB secara keseluruhan. Biarlah kehadiran kita menjadi berkat, baik di tengah-tengah lingkungan jemaat, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 432 ayat 1 dan ayat yang kedua. Padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu lama Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bersama dalam persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa kiranya firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup bersekutu dan melayani. Tuhan berkati kami semua yang hadir malam ini, sehingga kami dapat menyimak firman Tuhan ini dalam rangka kami membangun kebersamaan, saling menopang, saling mendukung, saling menunjang, sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk Talkas GPIB. Tuhan berkati pelayanan dan kesaksian gerejamu yang dilaksanakan di berbagai tempat, terutama di pos-pos Talkas GPIB. Tuhan berkati semua upaya dan usaha, sehingga pekerjaan pelayanan sungguh-sungguh dapat berlangsung dengan baik. Berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari dalam maupun dari luar, kami percaya Tuhan ada mendampingi kami. Kami berdoa untuk berbagai kesulitan yang saat ini sedang terjadi di mana-mana karena pandemi COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan, menjaga lindungi kami semua, jauhkan segala mara bahaya yang bisa mengancam kehidupan kami. Jauhkan segala macam penyakit yang dapat merongrong kehidupan pribadi kami, keluarga kami, bahkan persekutuan kami. Kami berdoa untuk jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati para presbiter, Tuhan berkati ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan keluarga masing-masing. Kami berdoa juga untuk tiap warga jemaat, keluarga-keluarga, Tuhan berkati mereka. Berkati anak-anak dalam keluarga, baik dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, atau dalam usaha-usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Kami berdoa bagi orang-orang tua lanjut usia, Tuhan juga berkati mereka semua. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka dalam kesendirian. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan. Tuhan berikan jalan keluar terbaik, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Kami tak lupa berdoa untuk persidangan sinode 21 GPIB. Tuhan berkati panitia kerja, agar semua persiapan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Dan rencana persidangan sinode 21 GPIB dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan serta sasaran yang sudah direncanakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat keamanan, semua pejabat dari pusat sampai di pelosok-pelosok. Tuhan berkati tugas-tugas mereka. Kami berdoa juga untuk warga jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan tolong mereka, berikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita bersyukur atau menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita. Gita Bakti 84 kita akan menyanyi sebagai pengiring atau pengantar persembahan, pengucapan syukur. Inilah ungkapan syukur. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi Allah di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah hidupku turut maksud-Mu. Saudara jemaat, marilah kita menaikkan doa syukur. Mari kita berdiri untuk menaikkan doa syukur. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan-Mu dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kita menyanyi dari Gita Bakti 120 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kristus memanggil diriku.
jaga kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Sidang jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.